Sesampainya di istana, Li Gon mengerahkan dokter terbaik kerajaan untuk mengecek kondisi Jong-el, sambil berharap tak terjadi hal buruk terhadap pujaan hatinya. Sambil menunggu, Li Gon pun merasa bersalah telah melibatkan Jong-el dalam urusannya bersama Li Rim. Hingga sang nenek mengatakan agar Li Gon menemani Jong-el. Di sana, Li Gon pun terus meminta maaf kepada Jong-el karena telah membuatnya seperti itu. Lalu Jong-el berusaha menceritakan kronologi yang terjadi. Tapi melihat kondisi yang masih lemas, Li Gon pun mengatakan untuk menceritakan hal itu setelah Jong-el sembuh. Dan dengan penuh kemesraan, Li Gon pun mencium kening Jong-el. Akan tetapi di luar dugaan, aksi heroik Li Gon menyelamatkan Jong-el menjadi sorotan media massa dengan mengatakan jika raja mereka melakukan aksi heroik yaitu untuk menyelamatkan calon permaisurinya. Di Republik Korea, Luna yang kini telah memakai identitas Jong-el terus mencari tahu kebiasaan Jong-el. Sebab dirinya yakin jika Jong-el telah meninggal di tangan Li Rim. Sementara Jong-el yang baru siuman, dirinya lalu menanyakan keberadaan Li Gon kepada sekretarisnya. Hingga Jong-el pun melihat para pelayan istana yang merasa keheranan melihat raja mereka mencuci beras. Bahkan Li Gon melakukan hal itu dengan memakai seragam dinas kenegaraan. Membuat Jong-el yang melihat itu merasa malu dengan para pelayan istana sebab Li Gon melakukan itu demi dirinya. Dan hal itu pun dilihat si nenek yang tak datang ke sana karena tak ingin mengganggu perlakuan romantis Li Gon untuk menyenangkan kekasihnya. Sesudah makanan itu jadi, Jong-el sedikit menggoda Li Gon dengan mengatakan apakah Li Gon tak takut apabila orang yang dilayaninya sekarang adalah Luna, orang yang berwajah sama dengannya. Tetapi dengan sangat yakin Li Gon menjawab jika dirinya akan mengetahui mana Jong-el yang asli, sebab Li Gon sudah mengetahui kebiasaan Jong-el kekasihnya. Sesudah itu, seolah ingin membahagiakan Jong-el yang akan menemui Ensop, Li Gon pun menyuruh pelayan istana untuk membawakan semua gaun serta baju terbaik untuk dipilih oleh Jong-el. Tetapi Jong-el malah beli pakaian sederhana yang biasa ia pakai, lalu menemukan sebuah kotak berisi kalung mewah. Saat akan berangkat, Li Gon pun bertanya, mengapa Jong-el tak memakai kalung mewah pemberiannya? Di sana Jong-el mengatakan jika ia ingin memakainya apabila luka-lukanya telah sembuh. Jong-el kemudian balik bertanya, kenapa Li Gon bisa memasukkan kotak perhiasan ke dalam baju yang akan ia pilih? Li Gon dengan sedikit sombong mengatakan jika di dunianya dia bisa mengetahui apapun. Yang padahal di semua baju tadi terdapat kotak perhiasan yang telah Li Gon masukkan. Sesampainya di rumah sakit, Ensop yang melihat Jong-el langsung memeluk Jong-el karena sudah tak lama bertemu. Dan dengan sedikit sombong, Ensop mengatakan jika dirinya telah menyelamatkan Li Gon. Sesudah itu, Jong-el dan Li Gon mendatangi tempat dirinya diculik. Di sana, Li Gon mengatakan tujuan Li Rim menculik Jong-el, yaitu untuk membuat kesepakatan agar Li Gon menukar potongan suling ajaib dengan Jong-el. Mendengar itu, Jong-el merasa sedih sebab dirinya hanya merasa menjadi titik lemah bagi Li Gon. Tetapi Li Gon langsung memeluk Jong-el sambil berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun demi Jong-el. Hingga saat malam, Li Gon membawa Jong-el ke sebuah gereja yang mana gereja itu merupakan saksi sejarah pernikahan ibu dan ayahnya dulu. Lalu Li Gon meminta kepada seorang pendeta untuk mengabadikan momen kebersamaannya dengan Jong-el. Namun tiba-tiba waktu kembali berhenti. Di momen itu, Li Gon meneteskan air matanya karena kemungkinan terburuk akan ia alami, yaitu tak bisa lagi bertemu dengan Jong-el. Hingga saat di istana, Li Gon yang sedang menemani Jong-el, tiba-tiba dirinya merasakan kesakitan seperti terbakar bersamaan dengan suara petir. Tetapi hal itu pun dialami oleh semua bawahan Li Rim yang berpindah dunia, membuat Jong-el yang melihatnya terkejut dengan tanda terbakar di pundak Li Gon dan menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Li Gon menjelaskan mungkin saja hal itu karena dirinya telah melanggar peraturan karena telah berpindah dunia. Jong-el lalu membuka kancing bajunya dan bertanya apakah dirinya memiliki tanda yang sama. Tetapi melihat tindakan Jong-el, Li Gon pun langsung memalingkan wajahnya sebab ia takut jika Li Gon Junior akan menjadi dewasa. Walaupun pada akhirnya hasrat itu tak bisa diabaikan, di mana Li Gon dengan membabi buta langsung uhui. Di tempat berbeda, Shinjae bertemu dengan Li Rim, tetapi karena Shinjae tak mengenali Li Rim, ia pun mengabaikannya.
Di sana kita melihat Lirim dengan tanda luka bakar di wajahnya, tetapi Lirim tak sedikit pun merasakan kesakitan. Hingga setelah sampai di rumah, Lirim yang sedang makan bersama seorang wanita, tiba-tiba wanita itu meninjunya dengan sebuah pot bunga. Tetapi walaupun begitu, Lirim yang terkenal sadis tak melakukan apapun kepada wanita itu. Karena ternyata wanita itu adalah perempuan yang berwajah sama dengan ibunya Ligon. Karena hal itu nantinya bisa dimanfaatkan oleh Lirim. Kembali ke kerajaan Korea, di mana Perdana Menteri Ko yang sudah lama hilang, kini terlihat didatangi oleh kerabatnya dan mengatakan jika tujuannya untuk menjadi calon permaisuri telah gagal. Sebab Ligon telah mengumumkan jika dirinya sudah memiliki calon permaisuri. Mendengar itu, ketika Perdana Menteri Ko langsung pergi ke istana dan menanyakan hal tersebut kepada Ligon. Di mana Ligon mengatakan jika semua yang dikatakan media adalah kebenaran, bahwa dirinya memang sudah mempunyai calon permaisuri yaitu Jong-el. Mendengar itu, Perdana Menteri Ko pun mengatakan jika dirinya akan menentang keputusan itu, sebab menurutnya Jong-el adalah seorang penipu. Tetapi Ligon mengatakan untuk tak ikut campur dalam urusannya. Hingga tiba-tiba suara petir muncul dan ternyata Perdana Menteri Ko pun memiliki bekas luka bakar yang sama seperti Ligon. Dan itu menjawab pertanyaan kita jika wanita yang ditemui Jo-yoon dan Jong-el di Republik Korea adalah Perdana Menteri Ko. Namun entah bagaimana dia bisa sampai ke Republik Korea. Bersamaan dengan itu, misteri lain terungkap ketika si nenek kepala istana berbicara sesuatu pada Jong-el, di mana ternyata si nenek merupakan orang yang berasal dari dunia tempat tinggal Jong-el. Dan dirinya bisa berada di kerajaan Korea sebab pada zaman dahulu kakek Ligon membawanya ke kerajaan Korea. Membuat Jong-el yang mendengar itu sedikit terkejut dengan kenyataan yang terjadi. Ketika Jong-el akan menemui Ligon, di sana ia berpapasan dengan Perdana Menteri Ko yang langsung mengatakan jika Jong-el yakin orang yang ditemui dirinya di dunianya adalah Perdana Menteri Ko. Mendengar itu, awalnya Perdana Menteri Ko berusaha mengelak. Tetapi pada akhirnya ia pun mengakui jika memang dirinya orang yang Jong-el temui waktu itu. Bersamaan dengan tanda luka bakar yang kembali muncul di leher mulus si Perdana Menteri Ko. Melihat itu, seketika Jong-el langsung berlari menemui Ligon dan memberitahukan jika dirinya pernah bertemu Perdana Menteri Ko di dunianya. Mendengar itu, Ligon pun mengerti jika Perdana Menteri Ko telah memilih untuk memihak kepada Lirim. Di sisi lain, Ensop yang sedang tertidur di rumah sakit, seseorang tiba-tiba masuk dan berusaha mencelakainya. Akan tetapi, dengan tingkah konyolnya, ternyata bisa mengetahui hal itu, bahkan dapat membuat orang yang berusaha mencelakainya ditangkap oleh pengawal Ligon. Karena ternyata dirinya sudah merencanakan hal itu bersama Ligon sebelumnya. Hingga petir kembali bergemuruh, membuat Ligon kembali merasakan rasa sakit. Tetapi ia sedikit keheranan sebab Ensop tak merasakan hal itu. Membuat Ligon bertanya-tanya bagaimana hal tersebut bisa sebagian orang alami. Scene kemudian berpindah kepada Perdana Menteri Ko yang dimana kita pun akhirnya mengetahui bagaimana dirinya bisa berada di Republik Korea. Ternyata dirinya menemui Lirim lalu dengan tawaran dari Lirim yang bisa membuatnya awet muda seperti dirinya. Keesokan harinya, Ligon didatangi oleh si nenek yang memberitahukan jika si nenek berhasil menangkap orang yang mencuri kartu identitas Jong-el dengan bukti sebuah foto. Ligon yang melihat foto itu menyadari jika wanita yang menyelinap ke istana adalah ibunya Shinjae dan sekarang wanita itu meminta untuk bertemu dengan Ligon. Ligon pun menemui wanita tersebut sebab dirinya yakin jika wanita itu dimanfaatkan oleh Lirim untuk memata-matainya. Di sana, wanita itu lalu bersujud kepada Ligon untuk tak melibatkan Shinjae anaknya. Sementara Luna yang telah tiba di Republik Korea, dirinya kemudian mendatangi rumah Jong-el dan bertemu dengan ayah Jong-el. Luna di sana merasa sangat iri dan kehidupan Jong-el yang hidup bahagia dengan dipenuhi kasih sayang ayahnya. Di tempat berbeda, perempuan yang tadi menghantam kepala Lirim kini terlihat menemui ibunya Shinjae yang berada di Republik Korea. Dan hal itu ternyata sedang diawasi oleh Jo-yoon. Sebab Jo-yoon menyadari jika wanita itu selalu mendapatkan kawalan ketat dari anak buah Lirim. Hingga saat di dalam lift, Jo-yoon langsung masuk seolah akan menolong wanita tersebut. Namun, Shin langsung berpindah kembali kepada Ligon yang mengkhawatirkan Jong-el karena mondar-mandir sampai tak ingat waktu. Ternyata bukan sebatas mondar-mandir tak jelas,
Tetapi Jong El mencari keberadaan pintu gerbang yang selalu dipakai Lirim untuk berpindah dunia dan menyarankan kepada Ligon untuk menjaga tempat itu supaya Ligon dapat menangkap Lirim. Tetapi Ligon yang mendengar itu mengatakan, jika sekarang waktu yang berhenti ketika melewati gerbang itu menjadi lebih lama. Dan jika ia menaruh pengawal kerajaan di gerbang tempat Lirim berpindah dunia, maka mereka hanya akan menjadi korban Lirim tanpa bisa melawan. Sebab ketika waktu berhenti, Lirim dengan leluasa bisa melenyapkan para penjaga di tempat itu. Hingga setelah itu, Ligon mengantarkan Jong El dan Ensop kembali ke dunianya. Yang seperti biasa, Jong El selalu menaruh benih bunga dimensi di antara dua dunia. Walaupun benih tersebut tak pernah menjadi bunga, akan tetapi Jong El selalu percaya bahwa suatu saat benih tersebut akan tumbuh. Singkat cerita, mereka pun sudah tiba di Republik Korea, di mana Jong El langsung memeluk ayahnya, membuat ayahnya bingung dan mengatakan kenapa Jong El melakukan itu padahal belum lama mereka baru berpisah. Membuat Jong El menyadari jika Luna berada di sana dan berpura-pura menjadi dirinya, dan ia pun langsung meminjam handphone ayahnya untuk melacak handphone miliknya yang sekarang dipakai oleh Luna. Di sisi lain, ternyata Luna didatangi oleh Shinjae yang seketika Luna dengan gaspol langsung mencium Shinjae, membuat Shinjae yang memiliki rasa kepada Jong El seketika bungah. Namun, tak lama Luna pergi meninggalkan Shinjae dan disusul dengan kedatangan Jong El ke sana, membuat perasaan Shinjae yang baru saja senang justru malah menjadi sad boy ketika Jong El memberitahukan jika orang yang berwajah sama dengannya memakai identitasnya. Lalu tak lama, Jong El yang terus menelepon handphonenya akhirnya diangkat oleh Luna. Di sana, Jong El mengatakan agar Luna tak memakai identitasnya untuk mencelakai orang-orang terdekatnya. Luna mengatakan jika dirinya memang berniat mencelakai kenalan Jong El, maka dirinya sudah melakukan itu seketika Jong El tak ada. Dan Luna pun langsung menutup teleponnya tersebut. Jong El pun menyadari jika tujuan Luna adalah mengincarnya. Sementara Ligon mendatangi Jo-yoon, di mana Jo-yoon langsung melaporkan hal penting tentang Perdana Menteri Ko yang datang ke Republik Korea. Ligon pun mengatakan jika dirinya sudah mengetahui hal tersebut serta sudah mengantisipasi dan membebas tugaskan Perdana Menteri Ko dari jabatannya. Sebab Perdana Menteri Ko bahkan sudah berani menyuruh orang untuk membocorkan informasi penting kerajaan. Dan ternyata hal tersebut memang terjadi di kerajaan Korea. Sebab tak hanya dipecat sebagai Perdana Menteri Ko pun namanya sudah jelek di mata masyarakat karena ia telah berani menyuruh orang untuk meretas informasi kerajaan. Akan tetapi, walaupun begitu, Perdana Menteri Ko tetap merasa pede jika dirinya akan tersenyum di akhir. Kembali ke Ligo yang melihat memberikan sebuah hadiah mobil sport mewah kepada Ensop atas apa yang telah Ensop lakukan di kerajaan. Yang tentu saja membuat si Ensop senang sebab ia merasa sekarang akan membuat Nari tergila-gila kepadanya. Hingga setelah itu, Jong El yang sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja, ia begitu terkejut tatkala melihat Ligon yang sudah stay di meja makan bersama ayahnya. Walaupun sang ayah masih menganggap Ligon adalah orang asing yang harus dibantu, hingga Jong El pun memberitahukan ayahnya jika Ligon sekarang merupakan pacarnya. Membuat Ligon yang mendengar itu seketika kikuk karena tak menyangka jika Jong El akan langsung memperkenalkan dirinya sebagai kekasihnya kepada ayahnya. Setelah itu, Jong El meminta bantuan kepada Shinjae untuk mencari orang yang berwajah sama dengan Perdana Menteri Ko di dunianya. Akan tetapi saat datang ke alamat wanita yang mereka cari, di sana mereka tak menemukan keberadaan si wanita tadi. Hingga Shinjae mendapatkan pesan tentang identitas yang selalu mengikutinya, yaitu bawahan setia Lirim, yang merupakan mantan seorang napi dan dulunya bekerja di panti jompo tempat semua orang selalu menghilang. Shinjae pun meyakini jika kemungkinan orang yang berwajah sama dengan Perdana Menteri Ko berada di sana. Mereka pun pergi ke sana, dan terlihat petugas di sana langsung panik dengan kedatangan mereka. Di sisi lain, Ligon kemudian didatangi oleh Luna yang berpura-pura menjadi Jong El. Kembali kepada Jong El dan Shinjae, setelah mencari ke setiap ruangan, akhirnya Jong El menemukan jika wanita yang memiliki wajah sama dengan Perdana Menteri Ko sudah tiada. Sementara Ligon walaupun awalnya hampir tertipu oleh Luna, tapi dirinya langsung menyadari jika itu bukanlah Jong El. Di momen itu, Ligon yang baru pertama kali memakai pakaian hitam, dirinya kembali teringat dengan kejadian masa lalu ketika seseorang datang menyelamatkannya yang ternyata orang tersebut adalah dirinya sendiri.
Dan ternyata hal itu pun disadari oleh Lirim. Namun tiba-tiba Li Gon langsung jatuh dan tak sadarkan diri setelah meminum minuman yang diberikan oleh Luna.